Halo, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu upaya hukum. Buat kalian yang tidak mengetahui tentang apa itu upaya hukum, mari kita akan menjelaskan. Sebelum itu, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum. Upaya hukum menurut pasal 1 angka 12 KUHP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, upaya hukum pra-peradilan. Yang kedua, upaya hukum biasa yang terdiri atas perlawanan atau verzet, banding, dan kasasi. Yang ketiga, upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, jenis upaya hukum, yaitu jenis upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia. Secara formil diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak atau institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan atau keputusan aparat hukum yang dianggap telah mencederai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pra-peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan pra-peradilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Adapun kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara pra-peradilan dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan alasannya. Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar pra-peradilan di atas, dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 101 KUHP. Atas putusan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dan pasal 81 KUHP tidak dapat dimintai banding, terkecuali putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan pra-peradilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir. Jenis yang kedua, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perlawanan atau verzet. Perlawanan atau verzet adalah upaya hukum tanpa kehadiran terdakwa atau verzet berdasarkan putusan pengadilan. Pada dasarnya, kontradiksi ini jatuh ke pihak tergugat yang kalah. Anda dapat mengajukan banding atas putusan verzet. Yang kedua, banding. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, menyatakan bahwa jika pasal 233 ayat 1 junto pasal 67 KUHP dihubungkan, dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Artinya, banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya yang ketiga adalah kasasi.
Upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan 258 KUHP, pasal 24 KUHP Junto Putusan MK nomor 114 tahun 2012 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tujuan kasasi ini adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak. Menentukan yang pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya. Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa tadi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Berdasarkan pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung yang dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Selanjutnya yang kedua kita akan menjelaskan tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap diatur dalam pasal 263 sampai 269 KUHP. Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar yang pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam pembagian putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya. B. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa yang pertama, putusan bebas, yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang ketiga, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan yang keempat, putusan dengan penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan. Oke, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan tentang upaya hukum. Apabila kalian kurang memahami atau kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar agar kita dapat berdiskusi lagi lebih lanjut untuk menambah ilmu. Sekian dari video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.